أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم السيد سند العظيم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memperkenankan kita bertemu kembali dalam rangka tadabbur dengan membaca kitab tafsir Rawa'il Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam karangan Syekh Ali As-Sabuni. Mari kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu, dan hari ini mudah-mudahan bab tentang surat Al-Fatihah bisa kita tuntaskan. Ada 3 hukum yang akan kita ulas di sini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Untuk itu mari kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu tsani ma huwa hukmu qiraatil basmalati fis shalah. Ini terkait dengan ibadah yang kita lakukan barusan, yaitu ibadah salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Jadi kalau salatnya tidak diterima, maka agama kita juga, seluruh ibadah kita juga tidak diterima. Apa saja yang menjadi bagian dari ibadah dalam salat itu, yaitu adalah membaca Al-Fatihah di dalam salat. Apa hukum membaca bismillah dalam salat? Ikhtalafal fuqaha'u fi qiraatil basmalati fi sholati ala aqwalin 'adidatin. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum membaca bismillah dalam sholat. Yang pertama, fadhahaba Malik rahimahullahu ila man'i qiraatiha fi sholatil maktubah. Menurut Imam Malik, membaca bismillah qiraatu basmalati fi sholati man'un, yaitu dilarang. Ini Imam Malik. Jahran kanat au sarron, baik itu salat yang suaranya terdengar jahr atau salat yang tidak terdengar suaranya atau sir. La fi istiftahi ummil qur'ani wala fi ghairiha minas suwar. Tidak juga ketika membaca Al-Fatihah, juga tidak untuk mengawali bacaan surat yang lainnya. Jadi menurut Imam Malik, dilarang membaca bismillah dalam sholat, baik sebelum Al-Fatihah maupun sebelum mengawali bacaan surat. Wa ajaza qiraatuha fin nafilah. Namun pendapat Imam Malik ini membolehkan kalau sholatnya untuk sholat sunnah. Kalau sholat fardu tadi itu dilarang untuk membaca bismillah sebelum Al-Fatihah dan bismillah sebelum surat. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullahu ila annal musalli yaqra'uha sirran ma'al Fatihati fi kulli raka'atin min raka'atis shalah. Yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah bahwa orang yang sholat membaca bismillah
sirron secara sirri atau tidak jelas, tidak kencang, ma'al fatihati sebelum mengawali atau sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jadi Imam Abu Hanifah membolehkan membaca bismillah tetapi suaranya sir, pelan. Fi kulli raq'atin min raqa'ati salat, dan itu dibolehkan dalam setiap salat, setiap rukuk dalam keseluruhan salatnya. Kalau salat zuhur berarti ada 4 rakaat, berarti setiap rakaat membaca bismillah secara sir. Wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasana. Adapun kalau orang yang salat itu membaca bismillah sebelum membaca surat-surat yang lain, maka itu lebih baik lagi atau hasanun atau berpahala. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang ketiga, wa qala Syafi'i rahimahullahu yaqra'uha al-musalli wujuban. Ini Imam Asy-Syafi'i. Ini mayoritas di Indonesia pendapatnya mengambil pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, yaqra'uha al-musalli wujuban. Membaca bismillah itu adalah wajib sebelum membaca Al-Fatihah dan atau sebelum membaca surat yang lainnya. Fil jahri jahron wa fi sirri sirron. Kalau salatnya salat yang jahr, salat maghrib, salat isya, salat subuh dengan suara yang keras, maka membaca bismillahnya juga keras atau boleh dibunyikan. Wa fi sirri sirron. Kalau salatnya sir, salatnya sunyi, tidak bersuara, maka membaca bismillahnya pun menjadi sir atau tidak bersuara. Pendapat yang keempat, wa qala Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali radhiyallahu anhu yaqra'uha sirran wa la yusannul jahru biha. Menurut Imam Hambali boleh membaca bismillah tetapi dibacanya pelan. La yusannul jahru biha. Tidak disunahkan membacanya dengan suara yang berbunyi. Wa sababul khilaf huwa ikhtilafun fi bismillahirrahmanirrahim. Hal hiya ayatun minal fatihati wa min awali kulli suratin am la. Wa qad taqaddama al-kalamu ala dzalika fil hukmil awal. Perbedaan pendapat ini kembali kepada perbedaan pendapat yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu mengenai apakah bismillah ini bagian dari surat Al-Fatihah dan juga bagian dari surat dalam Al-Quran. Jadi pendapatnya itu kembali kepada pendapat yang sebelumnya. Wa syai'un akhar huwa ikhtilafu ara'i salafi fi hadzal bab. Selain itu, ada juga beberapa pendapat yang perlu kita simak sebagai berikut. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fil hal basmalah minal fatihati amla fihi an Ahmad riwayatani. Fa amma man qala innaha minal fatihati fa innahu yujabu qira'atuha fis salati idza qala biwujubil fatihah. Telah berbeda pendapat para ulama mengenai hukum bismillah, apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Menurut Imam Ahmad ada dua riwayat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan innaha minal fatihati, bahwa bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Fa innahu yujabu qira'atuha fi shalah. Menurut pendapat ini, karena itu bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah, maka membaca bismillah dalam sholat itu menjadi wajib. Wa amma man lam yaraha minal fatihati fa innahu yaqulu qira'atuha fi sholati sunnatun. Adapun pendapat yang kedua, yaitu mereka yang berpendapat bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Menurut pendapat ini, maka tidak diwajibkan membaca bismillah dalam membaca Al-Fatihah ketika sholat.
ma'ada Malikan rahimallahu fa innahu la yustahabbu qira'atuha fis shalah. Adapun Imam Malik mengatakan innahu la yustahabbu, membaca bismillah itu tidak disunnahkan dalam salat. Wakhtalafu fil jahri biha fis salati fi ma yajharu bihi. Fanaqala jama'atun an Ahmad annahu la yusannul jahru biha wa huwa qawlu Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ibn Mas'ud wa madhhab Ats-Tsauri wa Malik wa Abi Hanifah. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai apakah dibacanya secara sirri, secara pelan atau secara lantang. Fanaqala jama'ah an Ahmad, menurut Imam Ahmad, annahu la yusannul jahru biha, tidak disunahkan membaca lantang dalam sholat. Jadi Bapak jamaah-jamaah, kalau mendengar ada imam yang membaca terdengarnya langsung Alhamdulillahirabbil alamin, berarti menggunakan pendapat bahwa bismillah itu dibacanya sir. Bisa jadi pendapatnya itu adalah bahwa bismillah bagian dari Fatihah, tetapi menggunakan pendapat bahwa bismillah itu dibacanya sirri meskipun dalam sholat yang jahar. Wa dhahaba Asy-Syafi'i, sementara Imam Syafi'i berpendapat ila annal jahra biha masnunun. Kalau Imam Syafi'i pendapatnya sunnah dibaca lantang bismillahnya. Jadi kalau sholat maghrib ada bacaan bismillahnya, berarti menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu berarti mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Wa huwa marwiyun an Muawiyah wa Atha wa Tawus. Itu hukum yang kedua tentang bismillah dalam bacaan salat. Selanjutnya al-hukmu tsalits, hal tajibu qiraatul Fatihati fi shalah. Nah, ini jamaah salat zuhur, apakah Al-Fatihah itu wajib dalam setiap salat? Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi qiraati Fatihatil Kitabi fi sholati ala madhhabaini. Ada dua pendapat terkait dengan hukum yang ketiga ini. Yang pertama, mazhab al-jumhur. Kalau jumhur ini biasa mayoritas, dan ini biasanya yang diambil oleh kebanyakan para ulama, yang terdiri dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Anna qira'atul Fatihati syartun li sihhatis shalah, faman tarakaha ma'al qudrati 'alaiha lam tasihhu salatuhu. Menurut jumhur, mayoritas ulama, membaca Al-Fatihah itu adalah syarat sahnya salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan membaca atau yang dengan sengaja tidak membaca Al-Fatihah padahal ia mampu, lam tasihhu salatuhu, maka salatnya tidak sah. Ini mayoritas jumhur ulama. Kalau kita bisa sempat waktunya untuk baca Al-Fatihah, maka hukumnya wajib, karena itu menunjukkan sah atau tidaknya salat. Lalu bagaimana kalau kita salatnya ketinggalan, imam sudah sholat, sudah ruku misalkan, nggak sempat Al-Fatihah? Nanti kita bahas, ada di bagian di bawahnya. Yang kedua, madhab Ats-Tsauri wa Abi Hanifah, pendapat Imam Ats-Tsauri dan Ibu Abi Hanifah, anna sholata tajzi'u bidunil Fatihatil Kitab ma'al isaati wa la tubtilu sholatuhu. Menurut Imam Tsauri dan Abu Hanifah, salat yang tidak membaca Al-Fatihah itu tidak membatalkan salat, tetapi memang ma'al isaah. Isaah itu jelek atau nukson, atau menjadi kurang
pahalanya ketika tidak membaca Al-Fatihah. Bal al-wajibu mutlaqul qiraati wa aqalluhu 3 ayatin qasaran aw ayatun tawilah. Yang menjadi wajib itu adalah membaca apapun suratnya. Jadi tidak harus surat Al-Fatihah. Apa dalil-dalilnya? Yang pertama mendalilkan hadis Ubadah bin Samit wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ada hadis yang berbunyi tidak berpahala salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini kalau ada salat terus kita meninggalkan baca Al-Fatihah, maka salat itu tidak sah. Tsaniyan, dalil yang kedua, hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitabi fayakhidajun ghairu tamamin. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang sholat lalu tidak membaca surat Al-Fatihah, fayakhidajun, khidajun itu maka nilainya kurang. Menyebut kurang itu sebanyak 3 kali. Fayakhidajun, khidajun. Dalam penafsiran hadis ini, ketika Rasul menyebutkan 3 kali suatu kalimat, suatu kata, maka itu berarti 3 kali itu untuk kesungguh-sungguhan, artinya sholat itu tidak sah atau kurang. Salisan, dalil yang ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, amarona an naqra'a bi Fatihatil kitabi wa ma tayassara. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, dan surat-surat lain yang mudah bagi kita. Dari hadis-hadis yang disebutkan ini, kulluha tadullu ala wujubi qiraatil Fatihati fi shalah. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu wajib dalam salat. Fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, yadullu ala nafis sihah. Hadis Nabi itu menunjukkan bahwa tidak sahnya salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa kadzalika hadis Abi Hurairah fa hiya khidajun qalaha alaihi salamu thalathan yadullu ala naqsi wal fasad. Dan kalimat Rasulullah yang menyebutkan khidajun sebanyak 3 kali, itu berarti salatnya telah rusak atau salatnya telah kurang. Fawajaba an takuna qira'atul Fatihati syaratan li sihhatis shalah. Maka dari itu Al-Fatihah menjadi wajib, menjadi syarat sahnya salat seseorang. Kemudian dalil Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu tidak wajib dibaca dalam salat. Qauluhu ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Fahadha yadullu ala anna al-wajib ay yaqra' ayyu syai'in tayassara minal Qur'an. Imam Hanifah berkata bahwa dalam Al-Qur'an perintahnya itu adalah bacalah apa yang memudahkan bagi kita. Yang memudahkan itu tidak selalu Al-Fatihah, maka boleh membaca surat yang lain. Ini dalil digunakan untuk mengatakan surat Al-Fatihah tidak wajib. Kemudian ada juga dalil dari hadis Nabi. Wa amma sunnah fama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam
Farudda alaihi salamu wa qala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Fasalla thumma jaa fa amarahu birruju' hatta fa'ala dhalika 3 marrat. Faqala walladhi ba'athaka bil haqqi ma ahsanu ghairuhu. Faqala alaihi salatu wassalam idza qumta ila as-salati fasbighil wudu ila akhiri al-kalimah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan ada seorang sahabat yang sedang sholat, kemudian setelah sholat Rasulullah menyapa. Lalu Rasul memerintahkan kepada sahabat ini untuk melakukan sholat kembali. Ulangi sholatmu karena sholatmu tadi tidak sah. Lalu seorang sahabat ini mengulangi sholatnya. Setelah selesai ketemu dengan Rasul lagi, Rasul mengatakan ulangi sholatmu karena sholatmu tadi tidak sah. 3 kali Rasul mengulangi untuk memerintahkan sahabatnya itu untuk sholat lagi karena sholatnya tidak sah. Lalu Rasul mendengar dari sahabat ini berkata, saya tidak bisa sholat lebih baik daripada sholat saya sekarang ini. Tidak bisa saya melakukan sholat yang lebih baik kecuali yang apa yang sudah saya lakukan ini. Ibaratnya dia sudah maksimal sholat. Kenapa oleh Rasulullah disuruh sholat lagi? Lalu Rasul bersabda, idza qumta ila sholati fasbighil wudu. Kalau engkau hendak sholat, maka berwudulah. Tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Lalu menghadap ke arah kiblat, kemudian bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah apa yang menurutmu mudah dari Al-Qur'an. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian berruku'. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Tsumma i'tidal. Lalu beri'tidal. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidin. Kemudian bersujud. Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Lalu duduk di antara 2 sujud. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Lalu sujud lagi. Tsummarfa' hatta tastawiya qa'iman. Lalu berdiri. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulluha. Hadis ini digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dalil Rasulullah memerintahkan salat itu dengan membaca Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari surat Al-Qur'an yang mudah bagi kalian. Kalimatnya umum, tidak disebutkan bacalah Al-Fatihah dalam salatmu. Tapi bacalah surat apapun dalam Al-Quran yang mudah bagi kalian. Ini digunakan oleh Abu Hanifah sebagai dalil bahwa Al-Fatihah tidak wajib dalam salat. Wa mimma yuaddi ilaha wa hadhihi khulasatu adillatul fariqaini. Saradnaha laka biijazin wa anta idza amna'ti an-nadhar ra'aita anna ma dhahaba ilayhi al-jumhur aqwa dalilan wa aqwa muqilan. Demikianlah dalil-dalil dari Imam Syafi'i, Imam Malik yang termasuk dalam pendapat mayoritas atau jumhur dengan perbedaan dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Menurut Syekh Ali Al-Sabuni, dalil yang digunakan oleh jumhur mayoritas ulama itu dalil aqwa dalilan, dalil yang paling kuat. Berarti Syekh Ali Al-Sabuni menyarankan kita menggunakan dalil itu atau menyarankan bahwa bismillah itu bagian daripada salat. Qala Tabari yaqra'u bi ummil Qur'ani fi kulli raq'atin fa in lam yaqra' biha lam yajuz ilaihi mithlaha minal Qur'ani adada ayatiha wa hurufiha. Qala Al-Qurtubi wa sahihu min hadhil aqwali qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Malik. Tafsir-tafsir yang lain juga menyebutkan bahwa pendapat yang dibenarkan atau yang paling benar adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik.
Kemudian hukum yang keempat, ini hukum yang terakhir nih di surat Al-Fatihah. Hal yaqra'ul ma'mum khalfal imam. Ini yang sering kita bingung. Apakah makmum membaca surat Al-Fatihah ketika ia sholat jamaah dengan imam? Apakah cukup imam saja yang membaca atau makmum juga harus membaca Al-Fatihah? Ittafaqal ulama ala annal ma'mum idza adrakal imama raki'an fa innahu yahmilu anhu al-qira'ah. Para ulama sepakat bahwa jika seseorang hendak sholat jamaah lalu mendapatkan imamnya itu sedang ruku, berarti orang ini sholatnya ketinggalan. Sedang ruku imamnya, dia baru mulai sholat takbir Allahu Akbar, fa innahu yahmilu anhul qiraah, maka tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Ketika imam ruku, maka kita sudah mendapatkan bagian satu rakaat bersama imam itu. Namanya disebut dengan rakaat. Rakaat itu berarti raki'an, ketika kita sedang ruku. Jadi ketika imam sudah Al-Fatihah, sudah membaca surat, kemudian ruku, lalu kita sebagai makmum ikut sholat, tertinggal sholatnya, dalam saat itu tidak perlu membaca Al-Fatihah, langsung kita mengikuti imam ruku, dan kita sudah sempurna seperti sempurnanya imam sholat dari awal. Artinya rakaat pada saat itu kita tidak ketinggalan. Lijma'ihim ala suqutil qiraati anhu biruku'il imam, karena imam masih dalam posisi ruku. Kalau sudah berdiri yang tidak berdiri ruku, maka kita termasuk yang tertinggal satu rakaat. Meskipun kita ikut sholatnya imam, ketika sudah yang tidak, kita tidak mendapatkan satu rakaat yang tadi dilakukan oleh imam. Itu untuk menyempurnakan gerakan yang sedang dilaksanakan oleh imam. Tapi kalau imamnya sedang ruku, kita ikut sholat, maka kita masih bisa mendapatkan satu rakaat yang dilakukan oleh imam tadi. Wa amma, ini tapi jangan disengaja ya. Jadi kadang ada anak-anak muda itu kalau sholat sambil bercanda, nunggu imamnya baca Fatihah dulu. Biasa sholat tarawih ya. Sholat tarawih ngobrol dulu. Nanti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Amin. Masih amin gitu. Baca surat dulu. Setelah ruku baru dia buru-buru. Ini kalau ini disengaja, fawailul lil musallin. Ini bagian daripada celakalah orang yang sholat. Yang seperti apa? Yang lalai sholatnya. Lalai itu bukan hanya melupakan sholat, enggan sholat. Lalai itu juga termasuk kategorinya adalah imamnya sudah siap, kitanya masih santai, kitanya masih pengen ngobrol. Itu termasuk bagian daripada lalai. Wa amma idza adrakahu qa'iman fahal yaqra'u khalfahu am takfihi qira'atul imam. Ikhtalafal ulama fi dzalika ala aqwalin. Lalu bagaimana kalau misalnya ketika kita mau sholat, imam itu masih berdiri? Ini pengertian ini saya menafsirkannya atau saya menerjemahkannya bahwa imam ini belum ruku, masih posisi berdiri, sedang membaca, entah itu sedang membaca takbiratul ihram atau membaca Al-Fatihah atau membaca surat. Misalkan dalam sholat yang sirri ya, sholat yang tidak lantang, kan tidak ketahuan imam baca apa, kecuali imamnya misalkan ketika mengucap di mic itu terdengar Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Biasanya kita terdengar. Tapi kalau yang tidak terdengar, kemudian kita datang sholat terlambat, maka ulama berbeda pendapat. Yang pertama, wujub qiraatul Fatihati khalfal imam. Kalau kita datang terlambat seperti itu, maka kita wajib membaca Al-Fatihah. Kita baca sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
baik sholatnya itu sirri maupun sholatnya jahar. Yang kedua, pendapat Imam Malik, anna sholata idza kanat sirriyatan qara'a khalfal imam wa la yaqra' fil jahriyah. Kalau sholatnya sirri itu dibaca wajib. Tapi kalau sholatnya jahar itu tidak wajib. Jadi kalau misalkan masih terdengar nih imamnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin atau membaca surat, maka sebagai makmum kita nggak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Wazaba Abu Hanifah annahu la yaqra khalfal imami la fi sirriyah wa la fil jahriyah. Kalau menurut Imam Hanifah tidak perlu membaca Al-Fatihah kalau kita menjadi makmum, mau sholatnya jahar, mau sholatnya sirri, itu tidak perlu membaca Al-Fatihah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i wajib membaca sholat baik itu sirri maupun jahar. Jadi kalau sedang berdiri, maka kalau di sekolahan sering diajarkannya, kalau imam membaca Al-Fatihah, kita sebagai makmum biasanya mendengarkan. Ketika imam membaca perpindahan dari Al-Fatihah menuju ke surat, baru imam makmum membaca Al-Fatihah. Itu biasanya diajarkannya seperti itu. Itu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, karena wajib membaca Al-Fatihah. Tetapi membaca wajib itu juga jangan sampai mengganggu kita menyimak bacaan imam. Jadi jangan juga kita imam lagi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kita sebagai makmum karena wajib Al-Fatihah juga bacanya kencang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti tambah ramai nanti masjidnya, jadi malah jadi kacau jemaahnya. Jadi membacanya pun menjadi hati-hati, harus sirri. Kemudian apa dalil yang digunakan oleh Syafi'i dan Hanafi? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini sama dengan dalil yang sebelumnya, bahwa hadis Nabi berbunyi tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya ketika datang terlambat salatnya, dia tetap wajib membaca surat Al-Fatihah, baik salatnya jahar maupun sirri. Imam Malik berpendapat ala qiraatil Fatihati idza kanatis salatu sirriyan bil haditsil madhkur wa man'a qiraatil khalfal imami idza kanatis salatu jahriyatan liqauli ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Adapun pendapat Imam Malik yang mengatakan wajib baca Al-Fatihah kalau salatnya sirri, tapi kalau salatnya jahar maka tidak boleh atau tidak wajib membaca Al-Fatihah. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, kalau ada yang membaca Al-Quran, fa'angsitulah, dengarkan, fastami'u lahu, dengarkan dengan seksama. Karena mendengarkan orang yang membaca Quran itu berpahala yang sama. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat mana'a minal qiraati khalfal imami mutlaqan amalan bil ayatil karimah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wal hadits man kana lahu imamun faqira'atul imamu lahu qira'atun. Abu Hanifah kan berpendapat bahwa tidak perlu membaca Al-Fatihah kalau menjadi makmum, baik sholat yang sirri maupun sholat yang jahar. Beliau punya dalil yang berbunyi, ada ayat Quran, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jika dibacakan kepadamu ayat Quran, maka dengarkanlah ayat Quran itu. Dalil ini digunakan bahwa ketika ada yang membaca Quran, yaitu imam, maka tidak boleh kita membaca yang lain. Oleh Abu Hanifah digunakan untuk dalil tersebut. Hadis Nabi juga ada yang berbunyi, man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraatun. Kalau dia sholat jamaah dengan imam, maka apa yang dibaca oleh imam itulah pahala yang juga dimiliki oleh makmum.
Jadi tidak perlu membaca Al-Fatihah, makmum sudah punya pahala apa yang dibaca oleh imam. Wastadalla aidan bima rawiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama ja'ala al-imama liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbaru wa idza qara'a fa ansitu. Ada hadis Nabi yang berbunyi bahwa imam itu ditunjuk menjadi imam untuk kita pedomani. Kalau imamnya bertakbir, maka makmum bertakbir. Kalau imamnya membaca surat atau Al-Fatihah, maka makmumnya mendengarkan. Jangan juga membaca surat yang lain. Demikian pembahasan hukum tentang Al-Fatihah. Ada 4 tadi ya. Tapi yang biasanya digunakan, biasanya ada beberapa, dan mayoritas kita biasanya menggunakan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri' ini bab tentang kenapa sih diturunkannya Al-Fatihah. Sebetulnya ada 3 halaman, tapi secara sederhana hikmatut tasyri' tentang Al-Fatihah, bahwa Al-Fatihah ini kandungannya ingin mengajarkan kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak akan bisa mungkin menjadi seperti sekarang kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah kalau membaca surat Al-Fatihah, menurut Imam Syekh Al-Yasabuni, seharusnya bisa meningkatkan keimanan. Bagaimana tidak? Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami menyembah kepadamu dan kami mohon pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalau kita bisa sholat di sini, kita bisa ikut bersama-sama membaca kitab tafsir di sini, itu bagian daripada petunjuk Allah ke jalan yang lurus, maka semata-mata bukan karena kita yang mampu, tapi karena kuasa Allah mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid. Oleh karena itu, semua kalau kita membaca Al-Fatihah diharapkan bisa menambahkan keimanan. Kalau ulama-ulama terdahulu, kalau ada yang sakit bacakan Al-Fatihah, itu bisa, kekuatannya bisa menyembuhkan penyakit. Mudah-mudahan dengan yakinnya kita bahwa Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, induk dari semua surat Al-Quran, kita gunakan untuk semua kebaikan. Mudah-mudahan bisa mempermudah seluruh amal kebaikan kita di dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali kita cukupkan untuk yang saat ini. Dengan demikian bab tentang surat Al-Fatihah sudah kita tuntaskan. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya ada bab tentang sihir. Nah, jadi di tafsir ini juga dikaji bagaimana pandangan Al-Quran tentang sihir yang terjadi di zaman dulu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, kemudian juga ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita baca pada hari ini. La'anallahu ja'ala minal alimin al-amilin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang berilmu dan beramal. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.